Tasya dengan NIM 204201744 dari jurusan Pendidikan Guru Madrasah Ibtidaiyah Fakultas Tarbiyah dan Keguruan di UIN Sultan Toha Saifuddin Jambi. Baiklah, video kali ini saya buat untuk memenuhi tugas mata kuliah saya, yaitu Islam dan Peradaban Melayu, dengan dosen pengampu yaitu Ibu Susmawati MPD, dengan berjudul tugas yaitu sejarah masuknya Islam di Arab sampai Nusantara hingga ke wilayah Jambi. Baiklah, langsung saja yang pertama yaitu sejarah masuknya Islam di Arab. Jazirah Arab sebelum adanya agama Islam merupakan daerah yang belum maju dan berkembang, serta mayoritas masyarakatnya menyembah berhala dan sebagiannya menganut agama Kristen dan Yahudi. Pada masa pra-Islam terdapat dua peradaban dunia, yaitu yang pertama adalah peradaban Romawi Timur. Kerajaan Romawi didirikan pada tahun 753 sebelum Masehi dengan ibu kotanya Romawi dan usianya lebih 10 abad. Yang kedua yaitu peradaban Persia. Kerajaan Persia merupakan saingan dari kerajaan Romawi Timur, di mana antara kedua kerajaan tersebut terus-menerus terjadi peperangan karena masing-masing ingin merebut daerah kekuasaan. Agama Islam pertama kali muncul di Jazirah Arab. Nabi Muhammad adalah sosok yang mula-mula memperkenalkan agama Islam kepada Mekah. Islam datang ketika Nabi Muhammad SAW menerima wahyu pertama di Gua Hira yang disampaikan oleh malaikat Jibril. Setelah mendapatkan wahyu, Nabi Muhammad SAW pun mulai mengajarkan dan menyebarkan agama Islam secara tertutup kepada para sahabatnya dan keluarganya. Kemudian, Nabi Muhammad pun menyebarkan agama Islam secara terang-terangan dan terbuka kepada masyarakat, walaupun terkadang ada yang menerima dan ada juga yang menentang ajakannya tersebut. Pada tahun 622 Masehi, Nabi Muhammad dan pengikutnya berpindah ke Madinah. Peristiwa ini pun disebut dengan hijrah. Setelah di Madinah, Nabi Muhammad pun dapat menyatukan orang-orang kaum Ansar atau kaum muslimin dari Madinah dan Muhajirin atau kaum muslimin dari Mekah. Dalam kondisi sosial dan budaya bangsa Arab, yaitu masyarakat Arab terbagi menjadi dua kelompok besar, yaitu penduduk kota atau hadhari dan penduduk gurun atau badui. Penduduk kota bertempat tinggal tetap, mereka telah mengenal tata cara mengolah tanah, pertanian, dan telah mengenal cara perdagangan. Sementara masyarakat badui hidupnya berpindah-pindah dari satu tempat ke tempat lainnya untuk mencari air dan padang rumput untuk binatang gembalaan mereka. Dalam perekonomian bangsa Arab didukung adanya perdagangan yang pada masa itu perdagangannya yang sangat maju. Yang kedua yaitu penjelasan tentang masuknya Islam ke Nusantara. Para ahli sejarah memberikan 4 teori bagaimana proses masuknya Islam ke Nusantara. Masing-masing teori dijelaskan berdasarkan rentan waktu yang berbeda, mulai dari abad ke-7 hingga ada pula yang menyebarkan abad ke-13. Nah, apa saja sih teori-teori yang dimaksud? Yang pertama, teori Gujarat. Teori ini beranggapan bahwa agama dan kebudayaan Islam dibawa oleh para pedagang dari daerah Gujarat, India, yang berlayar melewati Selat Malaka. Teori ini menjelaskan bahwa kedatangan Islam ke Nusantara sekitar abad ke-13 melalui kontak para pedagang dan kerajaan Samudra Pasai yang menguasai Selat Malaka pada saat itu. Teori ini juga diperkuat dengan penemuan makam Sultan Samudra Pasai Malik As-Saleh pada tahun 1297 yang bercorak Gujarat. Teori ini pun dikemukakan oleh S. Gronje dan J. P. Jenapel. Yang kedua yaitu teori Persia. Umar Amir Hussein dan Hussein Jaja Diningrat berpendapat bahwa Islam masuk ke Nusantara melalui para pedagang yang berasal dari Persia, bukan dari Gujarat. Persia adalah sebuah kerajaan yang saat ini kemungkinan besar berada di Iran. Teori ini tercetus karena pada awal masuknya Islam ke Nusantara di abad ke-13. Ajaran yang marak saat itu adalah ajaran Syiah yang berasal dari Persia. Selain itu, adanya beberapa kesamaan tradisi Indonesia dengan Persia dianggap sebagai salah satu penguat. Contohnya adalah peringatan 10 Muharram Islam Persia yang serupa dengan upacara peringatan bernama Tabui atau
tersebut di beberapa wilayah Sumatera, khususnya yaitu Sumatera Barat. Nah, yang ketiga yaitu teori Cina. Lain halnya dengan Slamet Mulyana dan Sumanto Al-Qurtubi, mereka berpendapat bahwa sebenarnya kebudayaan Islam masuk ke Nusantara melalui perantara masyarakat Muslim Cina. Teori ini berpendapat bahwa migrasi masyarakat Muslim Cina dari Kanton ke Nusantara, khususnya Palembang, pada abad ke-9 menjadi awal mula masuknya budaya Islam ke Nusantara. Hal ini dikuatkan dengan adanya bukti bahwa Raden Patah atau Raja Demak adalah keturunan Cina. Penulisan gelar raja-raja Demak dengan istilah Cina dan catatan-catatan yang menyebutkan bahwa pedagang Cina lah yang pertama menduduki pelabuhan-pelabuhan di Nusantara. Yang keempat adalah teori Mekah. Dalam teori ini dijelaskan bahwa Islam di Nusantara dibawa langsung oleh para musafir dari Arab yang memiliki semangat untuk menyebarkan Islam ke seluruh dunia pada abad ke-7. Hal ini diperkuat dengan adanya sebab perkampungan Arab di Barus, Sumatera Utara yang dikenal dengan nama Bandar Khalifah. Selain itu, di Samudra Pasai, mazhab yang terkenal adalah mazhab Syafi'i. Mazhab ini juga terkenal di Arab dan Mesir pada saat itu. Kemudian yang terakhir adalah digunakannya gelar Al-Malik pada raja-raja Samudra Pasai seperti budaya Islam di Mesir. Teori inilah yang paling banyak mendapat dukungan para tokoh seperti Van Leur, Anthony H. Jones, T.W. Arnold, dan Buya Hamka. Baiklah, yang selanjutnya yaitu masuk dan berkembangnya agama Islam di Jambi. Secara geografis, Jambi memang memiliki nilai strategis di alur pelayaran laut lokal, nasional, maupun internasional karena kedekatan dengan Selat Melaka yang menjembatani hubungan pelayaran dari belahan barat dan timur maupun utara dunia. Tak dapat dipungkiri, wilayah Jambi melalui pelabuhannya mendapat persentuhan budaya luar yang bersifat simbiosis dan maupun akulturasi. Dengan letaknya yang sangat strategis tersebut, Jambi sudah melakukan kontak terhadap pendatang. Nah, pendatang ini datang melalui jalur Sungai Batanghari. Sejak tahun 644 hingga awal abad ke-12 Masehi, Jambi sebagai wilayah yang penting bagi perdagangan internasional. Selain itu, kemaritiman Jambi diatur oleh kekuasaan lokal Jambi. Tercatat sejak abad ke-7 sampai 13 Masehi, Jambi telah diduduki oleh penguasa yakni Melayu, Sriwijaya, dan Suwarnabumi. Agama Islam diyakini telah hadir di Jambi sekitar abad ke-7 Masehi dan berkembang menjadi agama kerajaan setelah abad ke-13 Masehi. Orang Parsi atau Iran, Turki, dan bangsa Arab lainnya telah hadir di pantai timur Jambi atau Bandar Muara Sabak sekitar abad 1 Hijriah atau abad ke-7 Masehi. Hal ini dibuktikan dengan adanya penemuan prasasti di sekitar komplek percandian Muara Jambi yang berbentuk bunga teratai yang bertahun sekitar abad ke-7 Masehi. Selain itu juga ditemukan patung Parasasmita yang diperkirakan dikirim dari Jawa sekitar tahun 1273 Masehi. Walaupun perkiraan kehadiran Islam di Jambi sekitar abad ke-7 Masehi, namun penyebarannya masih terbatas pada segelintir orang tertentu saja, terutama di kalangan rakyat pedagang di sekitar kota, pelabuhan, dan bandar-bandar. Pada abad-abad ke-13 Masehi, penguasa lokal di Jambi mengalami kegaduhan. Hal ini disebabkan karena Suwarnabumi kalah dalam ekspansinya di Sri Lanka pada tahun 1250 Masehi. Kemudian, pada tahun 1270-an mendapatkan serangan dari Jawa, sehingga peristiwa yang terjadi pada tahun ini dinamakan Pamalayu. Dan selanjutnya, pada tahun 1855, Sultan Toha naik tahta. Ia pun menolak untuk menandatangani perjanjian dengan Belanda yang menyatakan bahwa Jambi adalah milik Belanda. Sultan Toha juga membatalkan semua perjanjian dengan Belanda yang dibuat oleh para pendahulunya, termasuk yang dibuat oleh ayahnya yaitu Sultan Fahrudin.
Penolakannya dilakukan oleh Sultan Toha atas perjanjian-perjanjian yang ditawarkan oleh Belanda, membuat Belanda geram dan mengancam untuk menangkap dan mengasingkan Sultan Toha ke Batavia. Namun, ancaman tersebut tidak dihiraukan oleh Sultan Toha. Ia hanya menyikapi ancaman tersebut dengan menyiagakan pasukannya. Dan kemudian, Sultan Toha pun berhasil selamat dari pertempuran tersebut. Namun, ia harus kehilangan dua panglimanya, salah satunya adalah Raden Matahir. Sebagian besar hidup Sultan Toha dihabiskan untuk berjuang melawan Belanda, dan pada akhirnya Sultan Toha tutup usia di Muara Tebo pada tanggal 26 April 1904 dalam usia 88 tahun. Baiklah, hanya segitu saja yang bisa saya jelaskan. Sekian dari saya. Jika ada kesalahan kata maupun perbuatan, saya mohon maaf. Saya akhiri, wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.